Nah kan ini sebuah doa, harapan yang sebenarnya perlu eksekusi serius para kader. Ketika guru kita berdoa, itu artinya sebenarnya menitipkan program ke kita. Ini yang kadang-kadang kita kader tuh kurang paham. Ketika guru kita mengatakan, sebarkanlah Nahdlatul Wathon dan perjuangannya di penjuru Nusantara. Ini artinya Maulana Syekh menginginkan para kader SDM sumber daya manusia terbaik Nahdlatul Wathon untuk melakukan ekspansi pemikiran. Malibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama seorang kader, seorang pejuang yang sangat cinta kepada perjuangan, cinta kepada Maulana Syekh, cinta kepada NWDI. Beliau juga seorang dai yang saat ini sedang meniti jalan perjuangan di Depok, Jawa Barat. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar pengalaman perjuangannya, terutama di luar daerah. Baik, Ustaz Hasan. Saya perkenalkan Ustaz Hasan Asy'ari. Ya Allah. KH MA MPD saja. Masya Allah, terlalu banyak ya. Mirip nama kita sebenarnya ini. Mirip awalnya, meskipun di akhir tidak mirip. Salam kenal. Ya. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima kami dan meluangkan waktu Ustaz buat kami. Ustadz, sekarang Ustadz kan di Depok, berjuang di Depok. Benar. Kita ingin tahu Ustadz, bagaimana sih cerita awal yang membuat Ustadz kemudian akhirnya sampai ke Depok dan berjuang di sana Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahdiyat dan kaum muslimin dimanapun berada, saya Hasan Asy'ari. Posisi sekarang ya, Ketua 1 Pimpinan Pusat Pemuda Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan sedang diamanahi ya Ustadz Hasan untuk menjadi pengasuh ya di Ma'had Al-Quran Fityanul Ulum Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, tepatnya di Cinere ya teman-teman. Ya alhamdulillah wa syukurullah, ceritanya ya tidak terlalu panjang sih ya Ustadz Hasan. Niat awalnya memang untuk studi ya di Jakarta, dan alhamdulillah proses studi itu juga berjalan lancar, dan ya hari berganti hari ternyata Jakarta juga selain menantang juga mengasyikkan gitu kan. Kalau orang melihat Jakarta di TV-TV itu adalah kota yang sangat mengerikan ya, di mana kompleksitas kejahatan ya, kriminalitas dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti itu juga. Setelah saya di Jakarta, kemudian di beberapa tempat di sekitar Jabodetabek, kegiatan-kegiatan ya keumatan, program-program ya untuk peradaban Islam itu juga begitu semarak, dan terlihat ya bagaimana kemudian masyarakat Muslim kota itu sangat mengamalkan tradisi Islam yang baik, kemudian menghormati juga kearifan budaya setempat. Dan itu yang terjadi, dan kemudian seiring waktu jadi memang sudah cita-cita Ustadz Hasan ya, pengen kita punya pondok ya. Soal lokasinya ini kan rahasia ya, kita serahkan saja kepada Allah. Yang penting sudah ada niat. Yang penting sudah ada niat. Tahu-taunya ya, singkat cerita ya teman-teman para sahabat, saya diamanahkan tempat oleh orang tua yang baik, namanya Bapak Haji Muhajir Effendi, yang memberikan tempat, dan kemudian di situ ada bangunannya. Ya bismillah lah ya, sama teman-teman yang asal Lombok, murid-murid Maulana Syekh, saya kumpulkan mereka, ayo kita merintis ya pondok kecil-kecilan lah ya, untuk mengumpulkan para kader, anak-anak ya Nahdlatul Wathon terutama yang ada di luar daerah, untuk kita mengaji di situ dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah, sampai saat ini alhamdulillah sekitar udah 20 orang ya santri mukim kita. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Makassar, ada yang dari ada juga yang dari Jambi, dan tentu anak asal Bekasi juga ada. Ya begitu Ustaz ceritanya ya. Berjuang di luar daerah Ustaz. Namanya itu sudah keinginan sejak lama atau baru-baru Ustaz? Ke luar daerah? Ya. Keluar daerah ini bagi kita Tholib Ma'had ya, santri Pacor itu bukan hal yang baru ya.
kita punya program namanya Safari Ramadan di Ma'had ya. Ternyata Safari Ramadan Ma'had ini merupakan program yang cerdas ya, program yang sangat-sangat penting dalam konteks ya penyebaran. Ya. Ini kan program dalam konteks menyambut ya doa Maulana Syekh mengatakan wangsyur wahfaz nahdlatul watani fil alamin, sebarkanlah ya dan jagalah Nahdlatul Watan di seru sekalian alam. Maksudnya di penjuru-penjuru Nusantara, bahkan bila perlu di dalam konteks internasional. Nah kan ini sebuah doa harapan yang sebenarnya perlu eksekusi serius para kader. Ketika guru kita berdoa, itu artinya sebenarnya menitipkan program ke kita. Ini yang kadang-kadang kita kader tuh kurang paham. Ketika guru kita mengatakan sebarkanlah Nahdlatul Watan dan perjuangannya di penjuru Nusantara, ini artinya Maulana Syekh menginginkan para kader SDM sumber daya manusia terbaik Nahdlatul Watan untuk melakukan ekspansi pemikiran. Melalui buku sebarlah ke Nusantara ya. Jurnal-jurnal ya sebarlah. Ini kan jurnal bisa diakses bukan hanya oleh kita ya, tapi juga oleh mahasiswa-mahasiswa asing. Dalam konsep Wansur Wahfaz Mas itu, fil alamin. Dalam konteks program sosial kita tidak hanya fokus membantu teman-teman satu wilayah, tapi beasiswa itu juga bisa terbuka seperti beasiswa di Universitas Hamzanwadi itu kan bisa diberikan ke masyarakat Bima, Sumbawa, Dompu maupun masyarakat di luar Nusa Tenggara Barat. Nah ini adalah sebagai bentuk pengamalan Wansur Wahfaz Nahdlatul Watan fil alamin yang sebenarnya sudah kita realisasikan. Jadi ya gimana ya, Safari Ramadan ini kan membuka wawasan kita ya, membuka cakrawala kita bahwa ternyata berislam di luar Lombok itu juga mengasihkan deh. Kan Ustaz Hasan dulu pernah kemana? Pernah Sumbawa saya, Ustaz. Sumbawa. Ini Ustaz Hasan juga pernah ke Sumbawa. Iya. Jadi bagaimana berislamnya ya masyarakat Sumbawa, bagaimana berislamnya dulu saya di masyarakat Luwu, ada di Bali dan lain sebagainya. Sangat-sangat menyenangkan, tapi semuanya masih terikat dalam bingkai persatuan Indonesia. Dan tentu yang paling penting adalah kita juga disebar sebenarnya bukan hanya sekedar untuk berdakwah, tapi teman-teman berdakwahnya anak tulak Ma'had itu selain memperkenalkan Maulana Syekh dan perjuangannya, ini yang paling penting. Yang kedua adalah untuk mengawal pemikiran Maulana Syekh yang rahmatan lil alamin. Ya ini moderasi beragama sebagai akar budaya pemahaman beragama kita yang ada di Indonesia. Jadi inilah salah satu perekat yang kuat ya untuk agama kita ini, untuk Indonesia kita ini. Ustaz, ketika ditawari untuk berdakwah membangun pondok di Cirebon itu, Ustaz. Di Cinere ya? Di Cinere ya, di Depok. Okay. Apakah langsung diterima atau sempat mikir-mikir, Ustaz? Saya mungkin salah satu orang yang boleh dikatakan lebih sering menjemput bola ya teman-teman daripada menunggu. Tipikal saya itu lebih aktif menjemput daripada menunggu ya. Saya selalu ya bercerita ke teman-teman kalau saya ini pengen sekolah, saya ini pengen punya pondok. Ketika teman-teman misalnya atau jamaah ada yang bilang, Ustaz pondoknya di mana? Saya bilang insya Allah ada. Di mana? Besok lah Allah yang akan kasih saya pondok itu di mana. Saya selalu sampaikan itu. Kenapa? Karena cerita-cerita ini kan artinya ya kalau bahasa kampusnya ya presentasi gagasan ini kan penting ya. Walaupun barang itu ibaratnya belum berwujud ya. Saya membiasakan diri untuk presentasi. Saya mau apa, saya presentasikan. Ternyata ada hasilnya. Suatu saat saya presentasi, saya pengen apa kepada beliau dan beliau menyimak saya dengan serius. Dan ternyata beliau, kamu bertanya ya, kamu pengen punya pondok. Yang punya tanah ini? Iya Pak Haji Muhajir. Kamu serius pengen punya pondok? Serius. Ya, saya biasa manggil beliau Eyang ya. Saya serius ya. Langsung beliau mengatakan, sini tanganmu, salaman ya. Saya kasih kamu tempat ini dan lain sebagainya. Kamu bikin pondok dan ya sudah. Saya suka juga orang yang menjadi santri. Ya harapan dan keinginan beliau itu langsung saya ambil. Saya tidak perlu menunggu setahun 2 tahun. Saya langsung hubungi teman-teman yang punya santri. Ayo titipkan santrinya pada saya. Saya hubungi teman-teman yang bisa mengajar. Saya panggil teman-teman untuk bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di pondok. Ini penting. Jadi sebelum kita maksudnya ya mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan kita, mari kita dulu kita hidupkan ya, kita semarakkan dengan ya tentu dengan
keterbatasan yang ada tidak membuat kita untuk berkreativitas, kira-kira begitu Ustaz, ya. Awal perkenalan dengan Pak Muhajir ini bagaimana Ustaz, ceritanya? Awal perkenalan dengan beliau Ustaz? Ya, saya sih tinggal sama beliau ya. Oh iya. Mondok. Oh iya. Di kos-kosan beliau dan ada musola yang saya biasa mengimami beliau di situ. Ada waktu-waktu kemudian saya ceramah, ada waktu-waktu ya saya kemudian berdiskusi. Dan dan memang ya saya akui saya sama beliau ini memang dalam banyak hal ya berbeda pandangan, berbeda sudut pandang dalam beberapa hal. Tapi saya selalu membiasakan diri untuk memberikan kepada beliau jawaban, opsi-opsi jawaban ya. Oh, iya. Kalau A begini, Ya, kalau B begini, kalau C begini. Ternyata dalam perjalanan perjalanan panjang beliau ya untuk memahami agama ini, beliau selalu punya guru yang sudut pandangnya satu gitu ya. Saklek begitu. Saklek dan sehingga beliau saya ini seneng sama sampean itu ya karena terbuka pikirannya. Kedua ya alternatif jawaban ini memuaskan saya katanya. Jadi kalau saya nggak bisa begini, bisa begini. Kalau bisa nggak bisa begini, ya bisa begini. Nah ini penting ya untuk teman-teman terutama yang sedang berada di luar daerah memahami ya karakter pemikiran Maulana Syekh itu yang rahmatan lil alamin tadi. Yang kemudian kedua beliau sangat menghargai ya Hasan keberagaman pemahaman dan juga sangat beliau sangat bersahabat dengan budaya-budaya setempat, sehingga ini rahasia sukses kenapa dakwah Maulana Syekh sangat diterima dan mana-mana. Boleh dibilang mendunia lah ya. Kalau pengen sukses tirulah Maulana Syekh dalam berdakwah. Berarti sudah berapa tahun ya Ustaz di umur pondoknya Ustaz sekarang? Untuk lembaga kita yang ada di Cinere ini sekarang ini baru berjalan ini tahun ketiga ya. Ini untuk baru angkatan kedua, tapi kan tahun 2020. Ya, dan kemudian teman-teman perlu pahami bahwa santri kita itu memang untuk tingkatan mahasiswa. Maka boleh dibilang di pondok mahasiswa sebenarnya. Oh iya. Karena memang untuk anak-anak mahasiswa. Ya, tentu ada proyeksi-proyeksi kita kenapa harus anak mahasiswa kan ya. Seperti Mahat kita lah yang di Pancor itu kenapa penerimaannya dari tingkatan anak-anak aliyah. Tentu ada proyeksi ya. Ya salah satu proyeksinya adalah menyiapkan ya kader-kader yang siap ya. Siap untuk ditugaskan di beberapa lembaga-lembaga yang berafiliasi, kalau bahasa hizibnya waja'alna wa jami'al muntasibina ilaiha. Orang-orang yang menisbahkan dirinya dengan Nahdlatul Wathon ya. Itu jadi kita ikut terlibat dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang perjuangan yang ada, tentu yang sudah disiapkan oleh organisasi. Kalaupun belum disiapkan ya kita siapkan sendiri lah. Berarti saya tidak semacam ini ya, tidak semacam lembaga kayak MTS, SMA, enggak ya? Ya kita ada rencana ke sana. Yang sekarang Ustaz? Oh enggak. Masih sekarang enggak. Berarti masih ya begitulah ya. Tapi tentu kita ada harapan dan kita punya cita-cita ya. Suatu saat nanti ya. Suatu saat ya, insya Allah kita juga sudah siapkan ya, kita sudah atur di mana kita akan mencari lokasi dan kemudian kita akan bangun sekolah-sekolah di situ para teman-teman, dan suatu saat juga saya akan minta bantuan teman-teman semua ya, para elit-elit organisasi ya, sahabat-sahabat untuk ikut terlibat ya membangun ya boleh dibilang kita mau menyumbangkan satu madrasah lah buat Maulana Syekh, sehingga lebih komplit beliau Abul Madaris wal Masajid ini bukan hanya di NTB tapi di seluruh Nusantara. Tentu Ustadz, yang namanya berjuang apalagi di luar daerah pasti banyak rintangan yang dihadapi Ustadz. Ya. Selama ini Ustadz, seperti apa rintangan yang dihadapi Ustadz? Ya, tantangan itu tantangan itu ya seakan-akan sebagai saudara kandung ya. Perjuangan ya. Perjuangan pasti ada tantangan Ustadz ya. Iya kan, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus disertai doa. Kira-kira begitu ya teman-teman. Ya. Memang berjuang nih kita nggak boleh lupa berdoa, bahkan ya saya punya Pak D ya, Tuan Guru Amanah selalu menasihati kami di keluarga, dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan jangan sampai
tidak mendahulinya, memukaddimahinya dengan doa, ya, sholat hajat dan lain sebagainya kepada Allah, dan hubungkanlah semua perjuangan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Ustaz. Iya. Lalu bagaimana kita melihat tantangan ini, ya? Tantangan ini kita anggap sebagai sebuah pupuk, ya, yang akan menyuburkan tanaman-tanaman itu, bahkan menjadi sebab akan semakin berkembang besar. Yang namanya pupuk kan fungsinya membesarkan. Iya. Ya, cara berpikirnya begini teman-teman. Ya, di satu sisi mungkin ada orang-orang yang hasidin, ya, yang hasad kepada kita. Ada orang-orang yang hasad yang kemudian memfitnah gitu. Secara tidak langsung sebenarnya teman-teman, mereka yang hasad ini, yang iri hati kepada kita, melakukan sosialisasi, boleh dibilang, ya, sosialisasi, ya, atau pengenalan tentang sosok kita dan perjuangan kita gratis, free, teman-teman. Jadi tidak selalu kita pahami negatif, ya. Orang yang tidak suka, hasad, lalu bercerita tentang kita ke orang lain, itu sebenarnya sebagai wasilah orang lain akan mengenal kita dan akan mencari tahu. Ada satu cerita yang menarik, teman-teman. Ada seorang orang Amerika, ya, benci banget sama Islam. Suatu saat dia membaca sejarah kehidupan Abu Jahal. Abu Jahal ini kan, atau Abu Lahab. Abu Lahab ini kan orang yang paling jahat sama Islam. Yang aneh dan unik dari cerita ini, teman-teman, bagaimana Abu Lahab sama Abu Jahal ini kan tidak pernah sampai mau absen, ya, tidak mau lewat gitu untuk tidak mengikuti baginda Nabi. Kemana Nabi pergi mereka ikut untuk melihat, ya, untuk memata-matai, kemudian mendesain bagaimana merusak perjuangan Islam waktu itu. Dan itu bukan hanya sehari dua hari, teman-teman, ya, bertahun-tahun, puluhan tahun mereka menemani Rasul, tapi dalam konteks memata-matai dan untuk menjahati beliau. Ternyata ini orang Barat ini, ilmuwan ini, kemudian mempelajari kenapa Abu Jahal bisa sejahat itu, kan. Ternyata setelah dia pelajari, ternyata sosok Nabi Muhammad SAW yang dijahati selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun Nabi Muhammad itu dijahati, tidak pernah membalas kejahatan itu, teman-teman. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad membalas omnya, misalnya Abu Lahab, ya, kemudian jahat ke Abu Jahal, ya, atas kejahatan mereka. Enggak, puluhan tahun, teman-teman. Kita baru dijahatin sekali aja, ya, baru dikasarin sekali aja, kita udah berniat, ya, benar, ya. Kita udah niat, kita udah rencanain, ya, pengen balas, kapan nih kita bisa balas, kan? Berarti ini kan artinya sosok Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa, dijahatin bertahun-tahun, puluhan tahun tuh masih bisa bahkan berbuat baik. Pisai, kan berarti ada sesuatu, ya, yang luar biasa. Inilah yang disebut salah satu tafsir daripada wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu, wahai Muhammad, ada akhlak yang azim, yang boleh dibilang hebat, mulia. Dan salah satu tafsiran daripada azim di situ adalah al-adabul azim, adab, akhlak yang luar biasa, yang, ya, kejahatan dibalas dengan kebaikan dan kebagusan. Dan itu bukan sekali, Tad Hasan, berkali-kali. Bahkan, ya, mohon maaf, kita tidak bisa menemukan nabi yang paling sempurna, ya, kecuali ya. Ustaz, ada teman-teman yang berjuang di luar daerah, Ustaz. Katanya apa yang menjadi motivasi ketika kadang-kadang pasti ada turun lah semangat berjuang. Apa yang dilakukan? Mereka kadang-kadang rata-rata lah menjawab dengan mendengarkan lagu-lagu perjuangan, Ustaz. Ya. Bahkan kata mereka sering menangis kalau mendengar lagu perjuangan di luar daerah, Ustaz. Apakah Ustaz juga merasakan dan hal yang sama, Ustaz? Ya, tentu kan kita ya, itu bagi sebagian kawan-kawan, ya, akan menemukan atau meresapi, ya, artinya semangat perjuangan itu dari karya-karya Maulana Syekh. Mungkin sebagian begitu. Karena memang tingkatan kita ini berbeda. Ada yang punya tingkatan yang memang misalnya, ya, untuk pejuang pemula, ya, untuk pejuang pemula itu memang butuh seorang mursyid, orang yang benar-benar melakukan proses pembimbingan, penuntunan, terutama untuk motivasi perjuangan. Tapi ada orang yang sudah mateng juga berjuang, ya, jadi menganggap ujian, cobaan, dan tantangan itu adalah sebagai bumbu-bumbu kehidupan, bumbu-bumbu perjuangan, sehingga justru tambah ada perjuangan, mereka justru tambah fight, ya, tambah semangat,
tambah apa namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi ya Ustaz Hasan. Iya. Kekuatan-kekuatan itu saya dapatkan ya melalui bacaan-bacaan ya. Bacaan-bacaan artinya saya membaca apa hizib, kemudian coba memaknainya dan kemudian coba apa namanya mencari hikmah-hikmah di balik itu. Ya salah satunya misalnya hikamun nusijat biyadin hakamat summan tasajat bil muntasij. Ujian itu pasti ada, tapi kita ingat di qasidah terakhir Imam Bushairi juga ada innar rahmana yubashshiruna ma ba'da dhaiki ilal faraji. Sesungguhnya Allah yang Maha Rahman yubashshiruna memberikan kabar baik kepada kita ini anak-anak Maulana Syekh ini mudah-mudahan lah amin. Ma ba'da dhaiki ilal faraj. Tidak ada setelah kesulitan ini ya, tidak ada setelah tantangan ini melainkan apa? Kemudahan. Ya. Ada apa namanya? Kesuksesan. Sukses dan kemudahan ini kan memang tidak bisa kita rasakan langsung ya, dan kalau berbicara konsep hari esok itu adalah sesuatu yang abstrak, saudara. Iya. Maka dibutuhkan dari situlah ini slogan perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah. Apa makna yakin di situ? Kita harus melihat masa depan sebelum itu terjadi. Ustaz Hasan, bayangkan saya misalnya ya, saya pribadi misalnya melihat sekolah ada MTS atau aliyah, itu kan belum ada Ustaz Hasan. Ya, belum ada. Saya belum mulai letakkan fondasi di sana, Ustaz. Iya, belum ada. Tapi saya punya keyakinan, saya bakal punya gitu loh teman-teman. Sehingga saya konsisten ya, walaupun setahap demi setahap itu harus dimulai karena rumah juga dimulai dari batu bata yang disusun pelan-pelan kan. Ya, Ustaz. Jadi satu rumah apa namanya pembangunan pendidikan juga nggak bisa bim salabim begitu. Kita kan juga bukan Aladin gitu kan ya, bukan apa tukang sihir yang bisa. Enggak, kita ini manusia biasa yang berkreasi. Jadi bertahap. Dibutuhkanlah keyakinan yang kuat dalam mengawal itu. Dan yang yakin bukan hanya kita. Kalau bisa kita meyakinkan orang-orang yang berjuang bersama kita. Yang kedua adalah ikhlas. Faktor ikhlas ini kenapa menjadi asas yang sangat kuat? Karena apapun kalau tidak dihubungkan dengan Allah, maka dia akan sifatnya apa ya? Dia sifatnya akan sementara dan tidak memiliki perekat dia. Kemudian yang terakhir adalah tentu adalah istiqomah. Istiqomah ini adalah bagaimana konsistensi. Masalah banyak pondok hari ini adalah konsistensi ya. Betul, mereka sejak awal semangat di awal-awal. Ya, itulah kemudian memudar dan hilang di akhir. Ya, itu masalah Saudara Hasan ya. Contoh program misalnya penguasaan bahasa Arab ya, kan nggak konsisten cuma berapa bulan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan apa lagi namanya? Kegiatan-kegiatan kepondokan yang sering sekali terputus di tengah jalan. Saya kira begitu Saudara. Terakhir Ustaz. Apa misalnya pesan lah pada teman-teman kader yang di Lombok terutama Ustaz. Untuk teman-teman ya, para teman-teman dari tulab dan tolibat baik yang sedang merintis pondok di Lombok ataupun yang sedang menemani masyayikh-masyayikh kita untuk memakmurkan pondok yang ada atau yang sedang berada di luar daerah. Ya, ingat-ingatlah pesan Maulana Syekh itu, inna akramakum indi anfa'ukum binahdotil watan wa inna syarrakum indi adharukum binahdotil watan. Di mana kemanfaatan itu ada untuk umat, untuk agama ini, maka di situ kita akan menjadi yang paling baik, yang paling mulia di sisi Maulana Syekh. Tetapi pada saat kita merusak tatanan, merusak syariat, saat itulah ya kita akan tanggal ya, kita akan gugur menjadi pribadi yang baik di hadapan Maulana Syekh. Saya kira itu Ustaz Hasan ya dari saya, dan untuk teman-teman di luar daerah tetap semangat karena ini adalah tugas utama kita yang diembankan oleh perjuangan. Begitu saja. Ya, baik. Tadi demikianlah perbincangan kami dengan Ustaz Hasan Asy'ari, seorang pejuang yang saat ini sedang berjuang di Depok. Kami berharap tentunya apa yang beliau sampaikan dapat menjadi motivasi, terutama teman-teman yang sedang di luar daerah untuk tetap fokus dan semangat dalam berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.